Selamat datang kembali teman-teman di channel YouTube saya. Kali ini saya akan bahas untuk cara bikin VPS ya. Jadi di sini aku bikin VPS itu dengan modal hanya 15.000 ya, dan dapat sekitar 4 VPS atau 5 VPS ya teman-teman. Dan di sini teman-teman itu bisa mungkin teman-teman bisa pakai untuk nambah kecepatan dari jam tayang YouTube kalian, atau bisa digunakan untuk berbagai macam kegiatan ya teman-teman. Jadi di sini aku ada pilihan ya. Di sini aku pakai Microsoft Arzu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa buka di websitenya. Kemudian teman-teman bisa uji coba gratis ya. Di sini teman-teman bisa pilih yang gratis. Di sini gratisannya mulai dengan $200. Jadi di sini teman-teman ini trialnya itu 1 bulan, dan di sini aku pakai ya untuk uji coba untuk skrip-skrip dari pemrograman saya ya teman-teman. Jadi di sini nanti teman-teman bisa dipakai untuk apa aja ya. Yang penting uh, bisa dipakai untuk mining, tapi ya langsung ke Bennett ya. Dan di sini teman-teman, sebelum teman-teman ikut daftar di sini, teman-teman harus punya GitHub terlebih dahulu, atau bisa bikin wallet atau akun ya di Microsoft ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman isikan aja untuk semuanya. Teman-teman harus punya akun Microsoft sebelum daftar di Microsoft Arzu. Dan di sini teman-teman itu setelah semuanya keisi ya teman-teman, itu nanti akan ada yang harus diisi ya, yaitu tentang kartu kredit ya. Di sini aku pilih ya, untuk kartu kreditnya aku dapat informasi ya, yang CC itu lumayan murah. Jadi saya itu dapat harga 15 ribuan ya teman-teman. Jadi di sini mungkin teman-teman yang bingung mau bikin VPS Windows atau VPS Linux bisa pakai ini, dan modalnya nyal 15.000, dan teman-teman setting aja seperti ini ya. Mudah banget sih. Dan di sini untuk proses pembuatannya sekitar 10 sampai 15 menit ya. Step awal sampai step akhir. Jadi di sini kita nunggu loading aja ya setelah pembayarannya, trialnya selesai. Jadi di sini di redirect ya teman-teman. Jadi masuk ke halaman ini, teman-teman bisa langsung aja go to panelnya. Jadi di sini support panel full ya. Nah, jadi teman-teman harus ke panel terlebih dahulu. Dan di sini kalau nanti kita lihat ya berbagai macam fitur ya. Jadi fitur Microsoft Arzu ini nggak hanya bikin virtual kayak virtual Windows atau virtual server, itu ada banyak macam. Biasanya digunakan untuk bahasa pemrograman seperti database, MySQL dan lain sebagainya sih ya. Dan di sini teman-teman itu setelah nyampe seperti ini adalah tampilan teman-teman ketika berhasil ya. Nah, ketika berhasil seperti ini ya. Jadi di sini teman-teman bisa langsung masuk ke halaman langganan. Nah, teman-teman bisa ngecek terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini biayanya, akunnya, ID langganannya ya, statusnya aktif. Nah, di sini biayanya tidak ada alias free. Kemudian di sini teman-teman ada namanya buat untuk akun virtual ya, atau mesin virtual. Jadi di sini teman-teman bisa buat ya untuk VPS-nya terserah Windows atau Linux ya. Di sini aku pakai contohnya Windows, dan di sini wilayahnya itu gonta-ganti ternyata. Tiap kita buka buat itu ganti, biasanya di Australia, Jepang, Korea, Eropa gitu ya teman-teman. Dan di sini juga bisa pilih untuk ukuran dari spesifikasinya. Jadi teman-teman bisa pilih kayak modelnya 4 core, atau dan RAM-nya bisa 16, bisa 22. Teman-teman bisa pilih sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Di sini aku set pertama ya, kita uji coba ya nanti. Dan di sini namanya dikasih nama sesuai nanti yang kita akan login. Di sini password teman-teman dikasih password untuk login. Jadi di sini teman-teman
Itu passwordnya terserah kita nanti setting sendiri ya. Dan di sini teman-teman bisa pilih SSD yang premium atau yang biasa, terserah tingkatan, tak, dan di sini berikutnya teman-teman bisa ditinjau untuk pembuatan. Jadi misalnya nih teman-teman setelah tinjau mau ubah ya, udah lihat di sini spesifikasinya mungkin kurang sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa edit kembali ya sebelum teman-teman buat. Kalau udah dibuat, teman-teman nanti ya nggak enak ya untuk apa kayak tidak sesuai dengan harapan kecepatannya. Lebih baik pilih yang paling cepat ya. Ya kita next aja ya. Udah kita langsung aja next dan nanti kita buat. Jadi di sini aku dapat harga 0,43 per hari ya untuk harga satu harinya. Dan di sini teman-teman bisa baca ya semuanya. Kemudian teman-teman kalau yakin teman-teman bisa buat. Nah, setelah buat di sini kita nunggu loading lagi sekitar 2 sampai 3 menit. Teman-teman bisa sambil ngopi karena ini prosesnya cukup lumayan ya, sekitar 2 sampai 3 menit untuk proses dari pembuatan. Jadi di sini nanti teman-teman nanti loginnya apanya itu nama sesuai dengan yang teman-teman setting tadi. Seperti halnya saya tadi itu Herman Kirun, nanti untuk akunnya juga Herman Kirun semuanya ya teman-teman. Dan di sini kita tunggu nyampe selesai ya teman-teman. Nah, di sini karena nanti saya akan tunjukkan ya, saya akan buat yang versi server ya, Windows server, dan versi dari Windowsnya, Windows Pro 10 ya. Dan di sini teman-teman udah selesai ya prosesnya. Kalau selesai di sini ada centang hijau. Kemudian di sini juga bisa lihat nanti untuk buka sumber daya. Nah, kalau sumber daya buka ini teman-teman kalau diklik nanti akan teman-teman diperlihatkan semua info dari yang kita setting tadi untuk pembuatan, dari mulai akunnya, bagaimana cara mengaksesnya, dan ini bisa diakses melalui Android. Udah saya coba tapi ya ribet banget sih untuk virtual komputer dipakai di Android ya, kayak nyeting biasanya sih nggak nyaman ya untuk nyeting di Android. Dan di sini ada alamat publik ya yang nanti kita pakai untuk login. Jadi di sini alamatnya teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada lokasinya. Kemudian di sini juga ada berbagai macam ya, spesifikasinya. Jadi yang perlu kita pasti adalah ini alamat publik. Alamat publik di sini teman-teman kita konekkan ya. Konekkan, kemudian di sini adalah yang kita setting tadi username dan passwordnya. Ya, di sini teman-teman bisa copy sesuai dengan yang kita setting tadi. Kemudian di sini kita tunggu sampai prosesnya selesai. Ini membutuhkan waktu sekitar 1 menitan, udah tak cek tergantung dari spesifikasi komputer kalian yang teman-teman setting. Jadi di sini ada zoom out, zoom in, teman-teman bisa setting sesuai dengan keperluan. Jadi di sini saya sarankan untuk yang pakai 75% ya, kalau 50% terlalu kecil ya untuk setting. Di sini kalau 50% sih kecil banget. Nah, di sini nggak bisa diperbesar, kalau teman-teman klik ini harus di zoom tadi ya. Nah, di sini pilih yes karena di sini posisinya Windows Server. Nanti teman-teman ada server message dan di sini teman-teman close saja. Beda dengan kalau yang Windows Pro ya. Jadi saya sarankan pilih yang Windows Pro aja karena kalau server ini prosesornya agak lama dan loadingnya agak lama ya. Ini karena uji coba ya teman-teman ya, saya sering uji coba untuk perbedaan dari Windows Server dan yang tadi ya teman-teman. Jadi di sini kalau teman-teman ingin perbesar bisa setting di sini. Nah, seperti ini ya. Yang paling senyamannya ya teman-teman. Jadi
kita lihat ya nanti untuk spesifikasinya. Nah, di sini teman-teman karena loadingnya lama, saya akan contohkan yang versi Windows Pro. Kalau Windows Pro seperti ini tampilannya ya. Teman-teman, aku udah bikin Windows Pro ini, teman-teman bisa lihat ya kecepatan dan perbedaannya sangat signifikan ya. Lebih cepat Windows Pro yang Windows 10 daripada yang ini ya, yang tadi Windows Server. Jadi lebih enak yang Windows Pro kalau teman-teman ingin bermain di kecepatannya. Jadi di sini kalau kita lihat my IP-nya, aku dapat ID servernya di Seoul ya, Korea Selatan. Dan di sini kalau kita lihat ya speednya nanti, kecepatan speednya berapa. Jadi kalau server emang kecepatan speednya lebih tinggi, dan di sini teman-teman bisa tinggal setting untuk tambah jam tayang YouTube kalian. Dengan modal 15.000 teman-teman bisa nambah jam tayang yang cukup lumayan. Dan di sini bisa gunakan juga untuk teman-teman bikin kayak forex juga ya, forex untuk streaming ya, streaming forex untuk sinyal forex. Belum tak coba sih, tapi biasanya kalau prosesornya cepat gini sih bisa ya. Nah nanti kedepannya kita akan coba. Dan di sini kecepatannya sih tinggi ya, hampir 10.000 untuk kecepatannya ya, 1000 Mbps. Jadi teman-teman gitu aja teman-teman untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom deskripsi, dan sampai jumpa di video berikutnya.